memilih. Nah, mangga kepada tim psikologi akan memilih gulungan horizontal atau vertikal. Horizontal aja, Kang. Oke, baik, horizontal ya. Dan untuk yang horizontal pilihannya adalah pro ya, Kang Teteh. Maaf terbalik. Dan secara otomatis Tekpen mendapatkan mosi atau tim yang kontra. Gitu. Alhamdulillah juga kepada Dewan Juri yang terhormat sudah hadir. Assalamualaikum Kang Ginan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Ya. Kumaha itu sarehat, semuanya sehat? Pada sehat ya? Alhamdulillah Pada tegang sehat. ini santai aja. Tegang pasti saya juga dulu gitu ya. Banyak apalagi pada saat building case itu benar-benar harus dimaksimalkan strateginya. Oke, sip, semangat. Oke, terima kasih Kang Ginan atas semangatnya. Nah, kepada Akang Teteh yang menjadi tim kontra dari Tekpen, dipersilakan saja untuk memasuki breakout room yang berjudul Case Building 1. Case Building kontra 1. Dan untuk Akang Teteh yang pro, dipersilakan untuk memasuki Case Building kontra 2. Meskipun namanya kontra, namun pro ya, karena ini ada kendala teknis yang tidak bisa merubah nama. Akan dipahami? Ya, dipersilakan. Dan untuk penonton tidak diperkenankan untuk memasuki room ketika case building. Dipersilakan. Nah, Nida, orientasi kamu nggak boleh jadi tim pro lagi, tapi orientasi kamu harus jadi tim kontra, Nida. Ya. Harus yakin, oke? Yakin. Toh pas malam juga kita yakinkan tim kontra kuat. Ingat buat yang kebijakan uang nanti kita pakai data. Kalau dia bawa 90 miliar itu. Itu 90 miliar dari 2014 dengan 2014 sampai 2021. Itu udah itu 7 tahun 9,4 miliar untuk pengeluaran sosialisasi kebijakan suatu negara itu bukan APBN yang besar, maksudnya udah ada alokasinya. Iya, kalau betul, mereka betul. bawa icil. Yang namanya data itu bisa kadaluarsa, yang namanya data itu nggak bisa digeneralisir. Itu data ICW. Baik. Indonesia Corruption Watch. Ya, maksudnya yang namanya data itu kan hanya nggak diambil dari beberapa kasus, kayak misalkan 90 miliar. Itu mereka bawa kasus dari mana? Pemerintah menginfluensi apa? Mengambil siapa? Akan menerapkan kebijakan apa? Mereka harus bisa membuktikan itu. Guys, aku ini baru bahwa kalau mereka bawa persuasif, bahwa hakikatnya sosialisasi itu bukan untuk persuasif, tapi untuk menanamkan pengetahuan. Gini, tugasnya influencer itu persuasif agar masyarakat mau ikut mau ikut sosialisasi, mau ikut paham sosialisasi, karena pada kenyataannya sosialisasi kaku yang dilaksanakan oleh pemerintah itu nggak menggandung minat. Makanya aku bawa mekanisme bahwa kita mensosialisasikan ini tuh nggak sendiri. Influencer ini nggak sendiri, tetap diiringi oleh pembuat kebijakan, para kritikus politik, para pengamat publik, para pengamat politik yang emang kompeten di bidangnya gitu loh. Begitu guys. Dan makanya kalau kata aku juga kita di tim kontra gak boleh bawa pengetahuan guys. Ingat, kita gak boleh bawa substansi di sini karena influencer ini hanya sebagai media, hanya sebagai influence loh. Artinya merangsang masyarakat untuk percaya sama dia, untuk ikut apa yang dia lakukan. Nah, untuk masalah pengetahuan substansi itu akan didampingi oleh pakar yang ahli kayak gitu, yang membuat kebijakan. Jadi, emang tugas si influencer ini hanya sebagai media, hanya sebagai penyambung gitu, alat, bukan sebagai namanya juga digunakan guys, kasihan amat. Iya, karena tujuannya ya agar masyarakat itu mengetahui secara luas. Intinya itu ya, Nat, kalau mereka bawa data Indonesia Corruption Watch bahwa
90,5 miliar untuk anggaran 7 tahun tuh kayak dalam anggaran negara ya. Ingat bahwa Dan- sosialisasi kita dengan influencer itu pertama didampingi, kedua penyiarannya adalah media penyiaran formal. Penyiaran formal dalam artian bukan blog pribadinya influencer, bukan YouTube pribadinya Raffi Ahmad yang mensosialisasikan vaksin gitu, bukan. Jadi sosialisasi ini tetap pada, aku bawa disclaimer. Oke, aku juga akan bawa berarti. Iya. Masalah Bahwa dengan pada mengizinkan influencer dalam sosialisasi bukan berarti kami mengutamakan aspek ketenaran atau aspek siapa yang mensosialisikan. Tujuan utama kami tetap pada tersampaikannya substansi dari kebijakan dan tercapainya esensi sosialisasi dengan cara yang lebih efektif. Iya, dan disiarkannya itu yang pertama bisa lewat situs resmi kementerian yang pembuat kebijakan atau apa ya, misalkan situs resmi, misalkan akun Instagram punyanya pemerintah daerah. Jadi emang kalau bisa juga di lewat televisi nasional tapi dengan menggandeng influencer, gitu kan, Nid? Tidak? Ya, itu iya benar gitu. Jadi maksudnya gini, nanti Natasha jelasin karena aku hanya garis besar sebagai pembicara satu, bahwa ketika yang nyiarin TV nasional tanpa influencer, siapa yang mau lihat TVRI sekarang, guys? Siapa yang mau lihatnya channel-channel YouTube-nya para ini gitu? Ada yang mau lihat, tapi itu adalah golongan akademisi, sedangkan kebijakan nggak cuma buat akademisi. Berarti di disclaimer-nya dengan menggandeng influencer bukan berarti kami menginginkan kurangnya pengetahuan dan informasi, karena seperti yang akan mekanisme kami bawakan, kami akan menggandeng pakar, ahli, pembuat kebijakan, sehingga informasi dan pengetahuan itu akan tetap tersampaikan. Di disclaimer-nya itu kan, dan kan aku harus bawain lagi. Ya, Perlu bawain itu juga nggak? Nggak perlu. Kamu lebih ke dampak, kamu bikin perbandingan. Dampak, ketika- please, dampak. Udah ada deh, sorry, itu mah tadi pas kita jadi pro. Jadi kalau misalkan pakai influencer kenapa? Kalau misalkan pakai iya, kalau misalkan nggak pakai influencer itu dampaknya apa? Itu sih Ya, yang menurut aku itu. Ya. Ya kalau misalnya Mika bilang cuma dari apa namanya? Cuma dari untuk menarik minat doang 90,5 miliar. Pertama yang tadi bahwa 90,5 miliar dari 2004 sampai sekarang, bukan dalam 1 tahun. Kedua, ketika pemerintah menginginkan suatu hal yang kualitas, yang berkualitas, peminatnya banyak, itu dengan harga yang sebanding. Ada harga, ada barang dong. Ada harga, ada hasil. Maaf Kak, izin bertanya, waktu case building berapa menit lagi? Tadi ini ya, kita juga menggandeng ini nggak sih, si politikus, kritikus politik, serta pengamat politik, ya yang itu digandeng juga kan? Nah, kalau misalnya mereka nggak bawa status quo, aku bawa ya tetap. Itu ya, siap-siap. Tapi tadi ini benar kan? Kontra maupun pro, menurut aku masalah pada status quo itu harus tetap dibawa sini. Yang penting sejalan sama Kalau misalnya mosi. mereka ngasih status quo, oke aku bawa status quo mereka, karena emang fleksibel itu kita harus batasi mereka. Misalnya mereka nggak ngasih status quo aku nggak kayak yang pro kita. Status quo aku bahwa saat ini kebijakan pemerintah itu nggak tersosialisasikan secara masif, kompleks dan menyeluruh, dan kurangnya minat dari masyarakat Indonesia mengenai kebijakan yang mana harus sangat. Nida coba nih jabarin mekanisme poin-poinnya aja nih. Poin pertama, penyeleksian influencer kita. Yang kedua, dalam management Gersak tadi agak gersak-gersak. Yang kedua, nantinya influencer ini dia membuat perencanaan sosialisasi.
yang mana perencanaan sosialisasi ini nantinya diketahui oleh pengamat politik, oleh pembuat kebijakannya itu, apakah sesuai, apakah sampai pada tujuan substansinya itu kebijakannya tersampaikan, terusnya baru udah gitu, baru dilaksanakan sosialisasi, barulah sosialisasi itu dilaksanakan melalui media yang terintegrasi, media yang resmi, formal, bukan blog-blog pribadi para influencer yang nantinya akan justru menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Intinya kayak ketika tim pemerintah membawa kenyataannya saat ini yang digandeng adalah selebritis gitu kan ya. It's okay, nggak masalah, karena kan emang tujuannya bukan untuk Raffi Ahmad ini misalnya dalam vaksin bisa mengetahui keseluruhan vaksin, tapi tujuannya adalah status quo kita, bahwa nggak ada minat masyarakat kalau penyampaiannya kaku tanpa influencer gitu. Sedangkan kebijakan pemerintah ini sifatnya semua orang merasakan dampaknya, sehingga sangat baik, emang sangat harus gitu kebijakan sosialisasinya tuh sampai pada semua lapisan. Ntar dulu. Nata, dampak dari kamu apa aja, Nat? Dampak menggunakan influencer yang pasti itu, bentar, mana sih? Baik ya, Nat, Saya juga mau nulis. Banyak banget sih, hampir yang kayak kemarin memiliki penyebaran yang masif dan cepat, terus sampai ke dalam pelosok Pelan-pelan, Nata, daerah. gue nulis. Pelan-pelan. Kan 3, Nat, belum. Bentar ya. Yang pertama, masif kan? Masif menyeluruh, terus akan terbukanya ruang diskusi publik sehingga komunikasi searah ini nggak akan terjadi. Justru ketika ada influencer ya, iya gitu. Tambahin, kan? Nak, justru ketika ada influencer, kita membentuk ruang pertemuan publik dengan diskursus yang sehat, diskursus nggak kedengeran suara Nida. Bentar, di akunya nge-lag, bentar. Nah, udah ayo. Tadi dia jadi misalnya jadi ketika kita menggandeng para kritikus politik, pengamat politik, justru misalnya dan dengan ada influencer ini masyarakat yang awam tuh bener-bener nggak takut nanya gitu loh. Kayak lebih ada hubungan autentiknya sama si influencer gitu. Dia lebih akrab. Itu bukan berarti kita mengkategorikan pemerintah tuh nggak akrab dengan masyarakat ya. Tapi emang ada ini tertentu yang membuat masyarakat tuh lebih tertarik sama si influencer. Tapi yang belum kita jawab tuh gimana nanti ini agenda setting belum masukin. Aku udah di mekanisme nih. Agenda setting dipakai di agenda aku omongin mekanismenya, masukkan ada agenda setting. Iya, perencanaan. Makanya dia influencer akan buat perencanaan sosialisasi, terus juga akan ada pendampingan. Jadi sebelum disiarkan melalui media akan terlebih dahulu disetting, diatur bagaimana caranya agar suatu kebijakan itu disampaikan secara sempurna dan utuh. Agenda setting ya, dari perencanaan tadi kan ya, masuk agenda setting. Nah, terus lupa mau ngomong apa. Nah, yang ini guys, misalnya kayak yang tahu yang dia idolanya, fanatik fans. Di idolanya dia jadi ngikut-ngikut aja tanpa tahu substansinya, jadi nggak ikut karena hatersnya, itu kita jawab pakai apa? Gini, yang namanya pengikut itu pasti dari latar belakangnya beda-beda. Walaupun kita misalkan, aku latar belakang aku mahasiswa, otomatis pengetahuan aku lebih banyak dong. Aku ngidolain seseorang, dia jadi yang mensosialisasikan kebijakan. Aku nggak serta-merta mengiyakan aja, karena aku punya pengetahuan, aku punya akal untuk mengkritisi terlebih dahulu, memfilter terlebih dahulu. Jadi, gini nih, yang paling penting itu ketika, satu hal itu nggak bisa digeneralisir. Apakah ketika, walaupun itu disampaikan oleh seseorang yang punya, followers berapa miliar pun, nggak akan sampai, karena yang paling penting kita sebagai yang menjalankan kebijakan masyarakat itu akan mikir apakah ini tuh untung apa enggak sih buat aku, apa rugi kebijakan ini. Jadi bahwa tim pro nantinya tidak dapat memberikan data yang valid dari mana adanya keseluruhan banyaknya haters dengan banyaknya mereka yang nggak ngikut kebijakannya gitu ya. Pokoknya opini setiap manusia itu punya beda-beda, latar belakang followers juga beda-beda. Jadi nggak ada jaminan bahwa pengikutnya pun akan mengikuti, dan sebaliknya nggak ada jaminan hatersnya pun nggak akan mengikuti.
Aku gini takut gemeter pas ngomong. Aku makanya aku sekarang ngomong terus nih, ngebacot terus. Biar ayo nanti gemeter tahu beneran deh. Ya aku biar tenang tuh. Soalnya pertama. Kita banyak. Aku cukup gaya ini, aku bawain banyak banget weh. Disclaimer, Soalnya kita ada urgensi. Terus dampak. Aku juga nanti bawa poin klarifikasi. Gila. Semangat, bisa. Sanggahan guys, jangan lebih dari 2 menit. Argumentasi kita kayak jadinya kita ngejatuhin tapi nggak kita ngeruntuhin bangunan orang tapi nggak bikin bangunan. Gimana? Sanggahannya jangan kita larut dalam sanggahan karena tadi sempat ya Oh iya. bicara 3 larut dalam sanggahan nggak ada argumennya. Aku Kita 2 menit sih, berubah. aku biasa 2 menit ya. Iya, Aku sebisa mungkin bawain poin kan klarifikasi dan sanggahan 2 menit aku usahain. Cuman Juga. maksimal 3 menit lah ya. Soalnya Gimana susah. nih kalau ada yang nanya, ya Allah deg-degan. Poin klarifikasi itu menurut aku penting supaya jadi perbandingan bahwa argumen tim pro itu ternyata salah. Nanti aku ikutnya di balasan komparasi. Balasannya Nida dulu ya, Nat. Jelas, emang kayaknya Nida. Ya Allah doain. Sumpah kalau ini replace skill cowok dahulu, sih ngangong-ngangong. Udah bangkit ini mah. Salah ya. Bisa yuk. Dan kalau kita menang nih, disclaimer ya, kalau kita menang, Disclaimer. penyisihan semifinal lawan kita nggak berat-berat banget. Nggak berat bahkan menurut aku, bukan maksudnya menyepelekan lawan, tapi dilihat dari tadi aku nonton, banyak pakai data. Dan data itu sebenarnya bisa dilibas semua. Ya, ketika misalnya dia bawa jurnal ke dalam perdebatan, terus ambil contoh public school di Palembang ya. Palembang udah itu kata dia kami tidak membatasi public school di Indonesia tapi seluruh luar negeri tapi jurnalnya Palembang Dan terlalu luas. Udah ini sekarang kita mau kita Bentar Besti, kalau misalnya dia nyinggung uang yang digelontorin, terus habis itu aku klarifikasi, terus nanti kalau tiba-tiba dia nanya dapat data dari mana, jawab dari apa, data apa itu bukan data sih yang tadi. Indonesia Corruption Watch-nya menyatakan 90,45 miliar itu dari tahun 2014. Oh ya. Jadi kan kalau tim pro ini mah kalau tim pro ngebawain dana itu baru kita bahas. Kalau dia ngebawain, iya. Kalau mereka juga bawain jangan dibahas, nanti Ya, takut jadi poin serangan. Bumerang. Iya, bumerang. Bisa Bisa 5 menit lagi tahu. Iya, udah. Aku tinggal tulis, nanti aku harus buka telinga aku secara lebar. Allah mudah-mudahan lancar. Amin. Nggak Mohon ada doanya. jaringan. Amin. Berdoa dulu guys. Ayo berdoa yuk. Ayo sebelum mulai pertandingan semoga dilancarkan, entah itu dari jaringan, lisan, argumen dan yang lainnya ya. Berdoa dimulai. Semangat guys. Nida, rename Nida. Jadi apa guys? Tenang Lisa. Itu Kontrapesta. tenang Lisa. Aku lihat, aku fokus. Nanti guys, karena aku membangun kasus ya guys, bakal semua videonya aku sampein. Demi Allah ada yang nonton, Ya udah gak apa-apa. Oh gini, nanti kan kita ini WA jalan ya, buat sanggahan kayak gitu, buat komunikasi. Nanti kalau misalkan dari tim kita ngomong, bisukan semua. Ya. Iya. Ini aku tulisannya mute kan di HP kalian? Iya, Mute, oke. guys, ya. Nah, tapi kalau misalkan tim lawan yang ngomong, kita unmute. Ada yang punya sanggahan, kasih tahu. Punya sanggahan, kasih tahu. Pokoknya jangan egois, walaupun misalkan nanti di belakang ada best speaker, tapi jangan egois gitu. Karena nggak ini boleh kan kayak gitu, tim Itu baik tujuannya tuh kan bukan. ngebawa tim ini. karena penilaiannya kan tim ya, bukan individu. Aku lebih seneng juara tim sih daripada best speaker.
Aku lebih suka dua-duanya. Adalah dari kita, adalah dari kita. Soalnya aku Nata pernah kayak gitu, gak enak. atau Nida? Atau Lisna. Balik yuk, itu udah kayaknya deh. Oh iya. Kak Oh, udah. boleh balik ke itu gak main room? Dia sudah siap banget ini. Ya Allah. Kalau sudah selesai boleh teh. Makasih Kak. Terima kasih Teteh. Ini live breakout room kan ya? Ya nanti Bukan, masuk langsung pilih aja choose Ya, tadi. another. Oh iya ya ke breakout room ya. Iya, Lupa. Ya. Choose back. terus. Ini ke room 1 ya? Iya. Demi Allah banyak banget. Kok gak bisa sih Teh? Gak. Udah. Bisa Teh, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apakah suara saya masuk? Ada kan. Ada Baik, Kang. baik, terima kasih. Sekarang sudah habis waktu untuk case building antara tim pro dan tim kontra dan akan memasuki waktu perdebatan begitu. Pada Dewan Juri apakah sudah siap? Siap. Baik, terima kasih ya Kang. Pada tim pro apakah sudah siap? Siap, Kang. Baik, kepada tim kontra apakah sudah siap? Sudah siap. Siap. Baik, diperkenankan dan dimohon untuk on cam ya untuk para pesertanya akan debat hari ini. Dan untuk para penonton diharapkan kondusif dan mengikuti aturan yang sudah ada dalam panduan. Maka dari itu, dengan membaca basmalah bersama-sama, mari kita buka pertandingan perdebatan antara teknologi pendidikan dan juga psikologi. Untuk yang akan menyampaikan pertama adalah tim pro pembicara pertama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kepada panitia mohon stopwatch-nya di-on-kan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam hormat kami untuk Dewan Juri yang terhormat, serta Kang Teteh Panitia, dan juga tidak lupa rekan-rekan tim kontra yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan tim kami terlebih dahulu.
Pertama, saya sendiri, Muhammad Fahmi Abdillah, sebagai pembicara pertama. Selanjutnya ada Nova Muhlina sebagai pembicara kedua. Dan yang terakhir ada Oktia Mega sebagai pembicara ketiga. Seperti yang sudah kita tahu, mosi kita pada hari ini yaitu pejabat pemerintah dilarang menggunakan influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Di sini, sikap kami terhadap mosi tersebut yaitu mendukung pelarangan penggunaan influencer. Nah, sebelum kami beranjak pada argumen-argumen berikutnya, pertama kami ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi kebijakan publik agar lebih mudah untuk melanjutkan pada gagasan-gagasan berikutnya. Menurut Wall, sebagaimana dikutip pada Tangki Lisan 2003 menyebutkan bahwa untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Komunikasi dalam efikasi implementasi kebijakan publik sendiri memiliki peran yang sangat sentral dalam beragam agenda perumusan, penetapan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik. Nah, penting untuk dapat disadari bahwa kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh konstituen, yaitu masyarakat Indonesia sendiri. Tentu yang menjadi perhatian kita bersama dalam proses komunikasi ini adalah apa metode yang digunakan dalam komunikasi serta sarana yang efektif dalam mendistribusikan informasi terkait kebijakan pemerintah tersebut. Yang dalam mosi ini kami ingin menyampaikan ketidaksetujuan kami karena kesetujuan kami maksudnya dalam pelarangan ini karena kami menganggap penggunaan influencer itu tidak substansial dan efektif dalam mengemban fungsi kehumasan pemerintah. Tentu ini bukan pendapat atau asumsi kami sendiri karena beberapa pakar juga menyatakan demikian. Contohnya saja Lina Miftahul Jannah dari pakar kebijakan publik Universitas Indonesia menyebutkan pula bahwa penggunaan influencer ini untuk sosialisasi program atau kebijakan pemerintah yang selama ini diselenggarakan tidak efisien karena pesan yang disampaikan mereka tidak sampai ke masyarakat. Kenapa? Karena menurut kami juga menyatakan kesetujuan atas pendapat pakar tersebut karena adanya kemungkinan bahwa influencer yang digunakan pemerintah ini tidak mengerti substansi dari informasi yang disampaikan kepada konstituen sehingga dapat mengarah pada miskomunikasi atau multitafsir di tengah masyarakat. Selain itu yang lebih penting lagi untuk diperhatikan rekan-rekan semua, dengan menggunakan jasa influencer ini mekanisme terbentuknya opini pada publik tidak lagi alami karena seolah diarahkan gitu ya, directed. Hal ini bukan hanya mengancam keberagaman gagasan di tengah masyarakat, tapi juga tidak baik untuk pihak pemerintahan sendiri karena tidak bisa mendapat reaksi atau feedback yang pure dari masyarakat atas produksi kebijakannya, yang kemudian dapat mengarah pada ketimpangan antara kebijakan dan kebutuhan yang sebetulnya real dirasakan di tengah masyarakat. Nah, dengan apa yang telah saya paparkan tadi, dengan jelas kami menyatakan ketidaksetujuan kami jika influencer ini digunakan sebagai sarana dalam membantu fungsi kehumasan pemerintahan, gitu ya. Mungkin sampai situ dari pembicara pertama. Ya baik, terima kasih kepada pembicara pertama tim Pro. Sekarang akan dilanjutkan oleh pembicara pertama dari tim Kontra. Dipersilakan. Dewan Juri yang terhormat, saya Nida Aulia Farida selaku pembicara pertama tim kontra dengan lugas menyatakan ketidaksetujuan saya terhadap mosi perdebatan kali ini. Sebelum masuk pada argumentasi tim kontra, terlebih dahulu saya akan menyampaikan bidasan saya terhadap argumentasi dari tim pro. Pertama, tim pro mengatakan bahwa tidak substansial dan efektif ketika sosialisasi kebijakan publik dilakukan oleh influencer. Dan dia mengatakan bahwa kebijakan publik yang baik adalah yang dipahami oleh masyarakat. Dan juga tim pro, inti argumennya mengatakan bahwa ketika influencer dijadikan sebagai sarana, ini tidak akan efektif. Dewan Juri yang terhormat, lalu tim pro tidak sama sekali menyebutkan dengan apa sarana yang akan digunakan tim pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakannya. Kita ketahui influencer bukan orang sembarangan, bukan mereka yang bisa mempengaruhi karena tanpa keahlian, mereka bisa mempengaruhi karena keahliannya. Blogger, YouTuber itu masuk influencer. Najwa Shihab yang berkompeten dalam bidang hukum masuk dalam influencer. Dia tidak memiliki kompetensi, dia sangat memiliki kompetensi dalam bidang hukum. Dewan Juri yang terhormat, selamat datang pada argumentasi tim kontra. Kami akan membuktikan bahwa penggunaan influencer dalam sosialisasi kebijakan akan efektif dan membawa implikasi yang baik.
Sebelumnya, selaku tim kontra, saya akan menyampaikan disclaimer bahwa dengan mengizinkan penggunaan influencer dalam sosialisasi bukan berarti kami mengutamakan aspek ketenaran atau aspek siapa yang mensosialisasikan. Tujuan utama kami tetap pada tersampaikannya substansi dari kebijakan dan tercapainya esensi sosialisasi dengan cara yang lebih efektif. Maaf, interupsi yang solak. Layar pertama argumentasi saya mengenai urgensi penggunaan influencer dalam sosialisasi kebijakan, yang mana kebijakan seorang pejabat pemerintah adalah hal yang akan diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan bernegara, sehingga sangat penting sifatnya kebijakan dari pejabat pemerintah ini diketahui oleh halayak ramai. Hal yang diharapkan dari sosialisasi kebijakan ini tidak lain adalah agar kebijakan tersebut sampai pada masyarakat, agar masyarakat paham bagaimana kebijakan tersebut direalisasikan, dihadirkan untuk apa, dan dampaknya bagaimana. Mengingat sasarannya adalah masyarakat, maka dari itulah sangat efektif pejabat pemerintah menggunakan seseorang yang mampu mempengaruhi halayak ramai untuk mau memahami dan mengikuti sosialisasi kebijakan, dan orang tersebut yaitu influencer, karena dengan kemampuannya lah yang tadinya masyarakat ini tertutup, tidak mau mengikuti apa itu sosialisasi karena bersifat membosankan. Dengan influencer inilah Dewan Juri yang terhormat sosialisasi bisa menarik dan masyarakat ikut ke dalamnya. Dari paparan tersebut sudah jelas bahwa sangat ada relevansi sosialisasi kebijakan dengan penggunaan influencer. Layar selanjutnya argumentasi saya mengenai mekanisme dari proposal tim kontra yang akan menggunakan influencer dalam sosialisasi kebijakan pemerintah, menjawab kekhawatiran tim pro bahwa tidak akan sampai substansi dari sosialisasi ketika yang mensosialisasikan kebijakan tidak kompeten di bidangnya. Ini tidak akan terjadi karena mekanisme kami. Yang pertama, influencer terlebih dahulu diberikan pemahaman, diberikan penanaman nilai, diberikan penjelasan kompleks menyeluruh mengenai kebijakan tersebut, yang mana nantinya perencanaan bagaimana sosialisasi kebijakan tersebut akan dilangsungkan oleh influencer diketahui oleh pembuat kebijakan. Dan juga para pengamat politik dan yang ahli di bidang kebijakan ini tahu bagaimana perencanaan dari sosialisasi yang akan dilakukan seorang influencer. Apakah sosialisasi yang dilakukan oleh influencer ini nantinya sampai pada tujuan masyarakat akan paham secara menyeluruh, kompleks, dan substansi dari kebijakan tersebut sampai. Dalam sosialisasi juga tentunya pembuat kebijakan dan para ahli dalam kebijakan mengiringi sosialisasi tersebut. Influencer tidak dibiarkan sendiri karena kami menekani di sini bahwa influencer adalah pemengaruh untuk masyarakat mau ikut. Ketika tidak ada sarana influencer, masyarakat tidak tertarik untuk ikut sosialisasi, sedangkan sosialisasi kebijakan ini perlu diketahui masyarakat. Lalu influencer yang dipilih adalah mereka yang kompeten, yang memiliki kompetensi dalam bidang kebijakan tersebut. Influencer yang tidak memiliki jejak kriminal, influencer yang telah diketahui apa bidang yang selama ini ditekuni dan bagaimana bidang tersebut berkaitan dengan sosialisasi. Penyampaian sosialisasi kebijakan berorientasi pada tujuan, bukan doktrin, bukan promosi, yang mana influencer ini akan menyampaikan kebaikan, yang akan membuat halayak ramai tahu bagaimana kebaikan tersebut dari kebijakan tersebut dapat didapatkan, akan menyampaikan keburukan dari kebijakan, yang membuat masyarakat mengetahui bagaimana agar masyarakat menghindari keburukan tersebut. Dan kebijakan ini disiarkan dari media penyiaran yang formal dan terintegrasi oleh media-media formal milik pemerintahan, milik kementerian, bukan media-media pribadi milik influencer, sehingga apa yang dikhawatirkan tim pro tidak akan terjadi. Pertama, proposal kami, mekanisme kami sudah jelas menjawab pada status quo bahwa saat ini status quo kita adalah masyarakat tidak ingin mengikuti sosialisasi karena tidak menarik, bersifat kaku. Dengan adanya influencer akan terbuka ruang pertemuan publik yang di dalamnya ada akses diskursus yang sehat, karena tidak hanya influencer itu sendiri yang ada pengamat pemerintah, ada pembuat kebijakan itu sendiri, sehingga sangat penting peranan influencer agar masyarakat mau mengikuti sosialisasi kebijakan ini. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya adalah bicara untuk tim pro yang kedua. Terima kasih kepada moderator dan juga Dewan Juri yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan argumen saya. Sebelumnya, saya ingin menyapa pembicara satu dari pihak kontra, ingin menanggapi apa yang telah Anda sampaikan untuk membantah dari pernyataan pembicara kami yang pertama. Sebelumnya, Anda terlalu terburu-buru untuk menyampaikan kenapa kami tidak menyampaikan solusi untuk mosi kita pada hari ini. Karena ini baru pembicara pertama, seharusnya Anda tidak terburu-buru untuk mencapai pada solusi. Baiklah, saya akan lanjut kepada argumen saya mengenai mosi kita pada hari ini. Mosi kita pada hari ini adalah pejabat pemerintah dilarang untuk menggunakan
influencer untuk menyampaikan kebijakannya. Maka di sini kami dengan jelas menyatakan bahwa kami sangat setuju dengan mosi kita pada hari ini. Sebelum mempertimbangkan penggunaan influencer sebagai media untuk menyampaikan kebijakan publik, alangkah lebih baiknya untuk mempertimbangkan cost and benefit. Tadi telah dijelaskan oleh teman saya atau rekan saya bahwa benefit yang didapat daripada penggunaan kebijakan untuk menggunakan influencer dalam menyampaikan atau mensosialisasikan kebijakannya itu lebih banyak merugikan daripada memberikan keuntungan. Pada tahun 2020, pada Februari, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah meluncurkan lebih dari 72 miliar untuk membayar influencer untuk mensosialisasikan kebijakannya. Ada juga data lain yang menyebutkan dari IWC 92 miliar. Seharusnya ini jadi pertimbangan. Apakah uang tersebut bisa dialokasikan ke tempat-tempat lain atau sektor-sektor lain yang dibutuhkan lebih urgent daripada penggunaan influencer sebagai mensosialisasikan kebijakannya. Lalu selanjutnya Indonesian Corruption Watch atau IWC menyatakan bahwa penggunaan kebijakan mensosialisasikan kebijakan melalui influencer ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak percaya diri terhadap diri mereka sendiri atas kebijakan mereka dan juga tidak percaya diri untuk mensosialisasikan kebijakannya langsung kepada masyarakat. Kenapa? Ini harus dipertanyakan. Kenapa harus menggunakan influencer? Banyak tanda menggunakan influencer sebagai media untuk mensosialisasikan kebijakannya. Ada pakar dari IWC atau Egy Pramoyoga menyebutkan bahwa penggunaan jasa influencer ini mengesankan pemerintah tidak yakin dengan kebijakannya. Ini didukung oleh para ahli yang menyebutkan bahwa pemerintah tidak memperlihatkan kepercayaan dirinya terhadap kebijakannya. Lalu, menurut laporan Statista, pencatatan yang mencatat bahwa pengguna media sosial itu berusia dari rentang 25 sampai 34 tahun. Ini menunjukkan bahwa pengguna media sosial yang paling banyak adalah milenial. Lalu, kita tarik lagi ke belakang. Penggunaan influencer ini mengartikan bahwa mereka yang menyampaikan kebijakan tersebut melalui media sosial. Lalu, interupsi ditolak. Lalu, kenapa harus menggunakan media sosial untuk menyampaikan kebijakannya? Sedangkan pengguna media sosial paling banyak adalah para milenial. Seharusnya kebijakan tersebut sampai di seluruh lapisan masyarakat. Ini juga harus perlu dipertanyakan. Apakah ada opsi-opsi lain yang digunakan untuk mengeluarkan duit hanya untuk menggunakan influencer sebagai pensosialisasian kebijakan. Lalu kebijakan tersebut tentu harus ditinjau lagi apakah kebijakan yang disampaikan melalui media sosial atau influencer tersebut dapat tersampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang dilanjutkan pada pembicara 2 dari tim kontra. Dipersilakan. Baik, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, saya Natasha Fitria Gunawan selaku pembicara kedua dari tim kontra dengan tegas menyatakan ketidaksetujuan saya terhadap mosi perdebatan ini. Beberapa poin argumen tim pro yang perlu diklarifikasi adalah lembaga yang menyatakan penggelontoran dana itu adalah ICW atau Indonesia Corruption Watch, dan isu penggelontoran dana yang berkisar 70-90 miliar tersebut yang digelontorkan tersebut pada faktanya ini adalah anggaran yang memang sudah dianggarkan, dan itu bukan terjadi dalam 1 tahun, itu terjadi dalam kurun waktu 7 tahun dari 2014 sampai 2021 berdasarkan data yang dimiliki oleh ICW. Dan secara rinci dana itu tidak digunakan secara full hanya untuk influencer, tetapi untuk bidang kehumasan dan lain-lain. Baik, masuk ke dalam argumen saya memiliki beberapa argumen mengapa pejabat pemerintah diperbolehkan menggunakan influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Baik, argumen saya yang pertama adalah media sosial atau internet lahir tentunya untuk mempermudah pekerjaan manusia. Influencer adalah seorang figur yang berada di dalam media sosial yang tentu tugasnya mempengaruhi dan memiliki banyak massa dan pengikut di media sosial. Influencer tidak lagi terpaku untuk menjadi selebriti tradisional, sehingga jangkauan dan fungsi seorang influencer di sini menjadi lebih luas. Yang tentunya influencer ini memiliki tanggung jawab moral yang perlu diperhatikan dan dijalankan. Lalu mengenai kebijakan adalah peraturan pemerintah yang harus diketahui oleh publik.
Seringkali para pejabat pemerintah mensosialisasikan kebijakan yang mereka buat ini dengan cara yang kaku, sehingga jangankan untuk dimengerti, untuk diketahui dan menempel pada benak masyarakat saja belum tentu. Sehingga influencer yang sudah pasti memiliki cara dan karakter yang luas dalam menyampaikan sesuatu dan sudah pasti memiliki pengaruh besar di media dan digunakan untuk mensosialisasikan kebijakan ini tentu akan membuat kebijakan pemerintah tersebut dapat tersosialisasikan dengan baik. Ingat, kami juga akan menggandeng politikus, kritikus politik, dan pengamat politik untuk bersama-sama membangun dan merencanakan sosialisasi ini bersama influencer tersebut dan menjadikan influencer ini sebagai penarik minat masyarakat. Ya, silakan. Jika Kak Saudara mengatakan kenapa menggunakan influencer atau menggunakan influencer untuk opsi selanjutnya, kenapa tidak menggunakan pejabat itu sendiri untuk mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan? Terima kasih. Baik, sebelumnya ya seperti tadi argumen yang sudah saya jelaskan, jika pemerintah atau pejabat publik itu seringkali mensosialisasikan dengan cara kaku, lalu kita perlu terobosan baru. Dan yang perlu Anda ketahui berdasarkan fakta, penggelontoran dana yang dikeluarkan untuk influencer ini dalam kurun waktu 7 tahun ini lebih sedikit daripada dana yang dikeluarkan di stasiun TV nasional. Baik, saya akan melanjutkan argumen saya selanjutnya. Baik, sehingga influencer ini hanya digunakan sebagai penarik minat masyarakat untuk mau mengetahui, memahami dan yang dibuat berdasarkan substansi pada kebijakan tersebut. Tentunya sosialisasi akan disiarkan di media yang formal dan tentunya diawasi. Dewan Juri yang terhormat, dalam pemilihan influencer ini pemerintah bisa memilih influencer yang memang relevan dan selinier dengan topik kebijakan yang ingin disampaikan. Influencer tersebut juga harus juga harus dilihat track record-nya, karena di sini influencer memiliki tanggung jawab moral yang perlu ia jalankan. Influencer yang kompeten, bisa mengerti dan biasa berkontribusi dalam ranah topik kebijakan yang akan disosialisasikan tentu akan sangat membantu. Relevansi ini akan mengakibatkan sosialisasi kebijakan tersebut akan berjalan dengan maksimal sesuai dengan tujuan kami untuk masyarakat bisa memahami dan mengkritisi isi kebijakan yang dibuat. Sebagai pembuat kebijakan tentu akan menjamin membuat influencer tersebut memahami dan mensosialisasi kebijakan tersebut dengan baik. Tidak serta-merta kita melepas tanggung jawab kita sebagai pembuat kebijakan publik. Mengingat, menimbang dan memperhatikan penggunaan media sosial mencapai 40% dari total milenial yang ada, Dewan Juri yang terhormat, sosialisasi yang dijalankan oleh influencer tersebut akan memiliki penyebaran yang masif dan menyeluruh, akan cepat menyebar dan membuka ruang diskusi publik, sehingga kekhawatiran untuk terjadi komunikasi searah ini tidak akan terjadi, karena yang kita tahu partisipasi politik massa di media sosial ini sedang naik-naiknya, sehingga justru akan berimplikasi pada terbukanya ruang diskusi antar warganet, akan muncul keterlibatan autentik antara pesan yang disampaikan, penerima pesan, dan influencer itu sendiri. Yang kita ketahui, warganet dan pengguna sosial media tidak hanya berada di kota-kota besar, tetapi juga sampai ke daerah yang jauh dari pusat kota, maka dari itu informasi yang akan sangat mungkin sampai ke sana. Tentu ini menjadi hal positif di mana pemerintah berhasil mensosialisasikan kebijakan secara rata, masif, dan menyeluruh. Maka dengan argumen tim kontra ini akan memecahkan status quo dengan jelas. Proposal kami lebih relevan dibandingkan pihak pro, bahwa sosialisasi kebijakan pemerintah akan lebih efektif dan menyebar secara masif, rata, dan menyeluruh kepada masyarakat jika pemerintah menggunakan potensi yang influencer miliki, yang tentunya sejalan dengan tujuan kami, yaitu menggunakan influencer untuk menggandeng masyarakat awam dan berbagai kalangan untuk mengetahui dan mengkritisi kebijakan ini, sehingga tujuan sosialisasi dapat terpenuhi. Sekian yang saya dapatkan, terima kasih. Ya. Silakan dilanjutkan untuk pembicara 3 dari tim pro. Silakan. Baik, terima kasih kepada panitia dan Dewan Juri dan juga kepada tim kontra yang saya hormati. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menanggapi apa yang telah disampaikan oleh tim kontra sebelumnya. Di sini saya dengan sangat hormat kepada Dewan Juri dan tim kontra yang telah menyampaikan argumentasinya. Saya mengkritisi poin di mana saudara dari tim kontra menyatakan bahwa influencer itu tidak dapat bahwa influencer selama ini yang dipilih itu sesuai substansi pemerintah. Nah, itu dari mana data yang mendukungnya? Kemudian juga dari mana bahwa influencer itu dalam menjalankan tugasnya itu diawasi? Apakah ada data yang mendukungnya? Kemudian di sini saya akan menyampaikan kembali dan menegaskan bahwa pada Impres nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan
komunikasi publik, bahwa salah satu yang menarik pada impres tersebut adalah pentingnya narasi tunggal dan konteks ini, di mana Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, diberi tugas sebagai penyusun narasi tunggal tersebut. Kemudian jika pemerintah sudah sadar atas fungsi dan kehumasan melalui peningkatan wewenang tersebut, dengan begitu penggunaan influencer dalam hal ini dinilai sebagai bentuk ketidakpercayaan diri pemerintah. Dari hal ini bahwa Humas Kominfo itu dapat menyampaikan sosialisasi terkait kebijakan tanpa perlu menggunakan influencer. Kemudian dari Carl J. Frederick, sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino, itu menyampaikan definisi kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan dan kesempatan-kesempatan dalam pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Nah, pendapat ini menunjukkan bahwa ide kebijakan yang melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan tersebut merupakan bagian penting dari definisi kebijakan tersebut, karena bagaimana suatu kebijakan itu disampaikan dan diusulkan itu kepada yang diusulkan kepada masyarakat itu terkait dengan esensi dari kebijakannya itu sendiri, sedangkan penggunaan influencer itu dianggap sebagai sesuatu yang kurang efektif, karena penggunaan influencer dalam sosialisasi kebijakan pemerintah itu sangat mengarah kepada subjektivitas, karena masa yang dimiliki oleh influencer itu akan lebih cenderung menyoroti dari sikap influencer dalam mensosialisasikan kebijakan itu daripada esensi dari kebijakan influencernya itu sendiri. Ya, silakan. Dalam mekanisme kami jelas bahwa influencer adalah sebagai penarik minat, bukan tokoh utama yang akan mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Nah, di sini untuk menanggapi interupsi dari tim kontra, itu kami meminta tim kontra untuk menyampaikan data gitu, bahwa penggunaan influencer itu dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah itu diawasi dan sesuai dengan kompetensi. Apakah ada peraturan pemerintah yang mengaturnya, kemudian dari mana hal itu dapat dibuktikan, seperti itu. Kemudian penggunaan influencer dalam menyampaikan sosialisasi kebijakan pemerintah itu juga dinilai kurang efektif karena akan menimbulkan bias dan juga subjektivitas. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Dilanjutkan sekarang kepada pembicara ketiga dari tim kontra. Setelah pembicara ketiga dari tim kontra, akan dilanjutkan oleh pembicara penyimpul dari tim kontra, lalu dilanjutkan pembicara penyimpul dari tim pro. Ya, persilahkan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Saya akan mulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lisna Dwi Astuti sebagai pembicara ketiga dari tim kontra. Dewan juri yang terhormat, kita semua meyakini bahwasanya tujuan dari suatu kebijakan ialah agar masyarakat mampu memahami, mengetahui substansi dan isi dari kebijakan tersebut. Dan di sini kami sebagai tim kontra meyakini influencer ini akan menjadi media yang tepat, media yang ampuh untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut. Saya sebagai pembicara ketiga akan menyampaikan beberapa poin klarifikasi. Tim Pro ini mengatakan bahwasanya ketika kita membawa influencer untuk mensosialisasikan suatu kebijakan, ini tidak akan efektif, mereka juga membawa pakar. Namun Dewan Juri yang terhormat, suatu pendapat itu tidak dapat digeneralisir, tidak dapat kita pukul rata. Artinya belum tentu pakar yang lain pun berpendapat demikian. Lalu yang kedua, mereka mengkhawatirkan akan multitafsir dari kebijakan tersebut. Namun Dewan Juri, pada mekanisme kami pun nantinya akan ada pendampingan dari pakar, ahli, dan pembuat kebijakan sehingga multitafsir atau pasal-pasal atau kebijakan yang nantinya masyarakat ini salah dalam interupsi tidak terima kasih dalam menerimanya itu tidak akan terjadi. Lalu penafsiran mengenai influencer ini mereka bilang akan sempit, namun Dewan Juri yang terhormat, di sini kami akan memilih influencer yang berkompeten, yang berintegritas, sehingga misalkan kayak contohnya Najwa Shihab, Maudy Ayunda, Reza Rahadian, banyak kok influencer yang memiliki integritas dan kompetensi yang bagus. Mungkin dari tim Pro tidak mengetahui itu. Lalu mengenai dana, kami ingin menanyakan, tidak terima kasih, rincian dari 72 miliar ini digunakan untuk apa saja? Apakah semuanya untuk influencer atau tidak? Itu pun ketika dananya besar akan sebanding dengan hasil yang diterima oleh pemerintah, yaitu pemerintah dapat menyampaikan, mensosialisasikan sebuah kebijakan kepada masyarakat secara masif dan utuh. Lalu
ketika mereka membicarakan mengenai mekanisme. Namun Dewan Juri yang terhormat, di sini kami menegaskan kembali, mekanisme kami ini akan bukan hanya menggunakan media Instagram mereka pribadi, namun mekanisme kami ini akan menggunakan berbagai media massa seperti televisi nasional, situs resmi pemerintah, entah itu dari YouTube, Instagram, karena kita mengetahui pemerintah pun mempunyai situs yang resmi, sehingga kami akan memaksimalkan itu. Lalu ketika mereka berbicara mengenai apakah influencer ini nantinya akan dapat menyampaikan kebijakan sesuai dengan substansi, namun Dewan Juri yang terhormat, di sini kami menekankan sekali lagi ketika mereka menanyakan data itu, maaf tidak terima kasih, yang kami bawakan ialah mekanisme. Mekanisme itu yang akan dilaksanakan, bukan mengenai data, itu yang akan saya tekankan. Lalu semua pertanyaan dari tim pro akan saya jawab pada mekanisme dan argumen, memasuki argumen saya. Masalah pada status quo ialah bagaimana agar masyarakat mampu memahami isi dari kebijakan, isi substansi dari kebijakan pemerintah. Disclaimer, di sini kami akan buatkan disclaimer bahwasanya dengan menyetujui mosi ini bukan berarti kami menginginkan masyarakat ini kurang informasi dan pengetahuan mengenai kebijakan, karena kekhawatiran dari tim pro akan kami jawab dengan mekanisme yang kami bawakan. Yang pertama, kami akan melakukan seleksi, filter, influencer, bagaimana kami akan menggunakan influencer yang tidak memiliki jejak kriminal, kami juga akan bawakan influencer yang sesuai dengan bidang yang diikutinya dari awal, sehingga influencer ini menjadi suatu media yang emang baik untuk mensosialisasikan kebijakan. Lalu yang kedua, influencer ini sebelum mereka ditayangkan dalam suatu media, mereka akan terlebih dahulu membuat perencanaan. Seperti yang tertera pada teori agenda setting, bahwasanya sebelum kita mensosialisasikan sesuatu, kami akan terlebih dahulu membuat perencanaan, mengatur agar ketika sosialisasi tersebut dilaksanakan, itu dapat berjalan dengan lancar dan utuh, poinnya tidak akan hilang. Lalu juga nantinya akan ada pendampingan dari pakar, ahli, pembuat kebijakan, sehingga substansi dari kebijakan akan tetap utuh dan tersampaikan. Dan di sini pun kembali lagi saya tegaskan akan disiarkan melalui situs resmi, sehingga kekhawatiran dari tim pro dan mekanisme kami pun jelas lebih efektif dalam menyampaikan kebijakan. Lalu di sini juga saya akan memberikan perbandingan dampak-dampak ketika kita menggunakan influencer dengan ketika kita tidak menggunakan influencer. Yang pertama, ketika kita menggunakan influencer, dampaknya akan jauh lebih masif, lebih kepada semua masyarakat, dikarenakan ada daya tarik tersendiri. Lalu yang kedua, pengetahuannya akan tetap sampai, karena tadi akan ada pakar, pendampingan dari para ahli dan pembuat kebijakan. Lalu yang ketiga, terbukanya ruang diskusi publik secara luas. Lalu yang keempat, tidak akan kaku dalam penyampaiannya. Lalu yang kelima, hubungan otentik antara idol dan fans itu akan ada, artinya mereka akan lebih mudah dalam menyampaikan pendapat dan kritis-kritis dari mereka. Lalu dampak ketika kita tidak memakai influencer, yang pertama tentunya akan kaku. Lalu yang kedua, kurangnya ruang terbuka. Lalu yang terakhir ialah hanya tersampaikan kepada kelompok tertentu. Dan dengan proposal kami, ini menjawab masalah pada status quo, yaitu kebijakan disampaikan secara masif, substansinya akan tetap berdiri, utuh, dan jelas. Sekian dan terima kasih. Ya baik, Angga, dilanjutkan oleh pembicara penyimpul. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga Dewan Juri. Baiklah, saya akan menyampaikan conclusion atau kesimpulan dari argumen kami. Yang pertama, tentu saja kami sangat setuju dengan pelarangan pemerintah untuk menggunakan influencer sebagai media untuk mensosialisasikan kebijakannya. Karena yang pertama, tentu saja sudah dibahas tadi sebelumnya, penggunaan influencer sebagai media untuk mensosialisasikan kebijakan itu sangat boros dana, karena dana yang digunakan dalam mensosialisasikan kebijakan melalui influencer sangat besar. Yang kedua, dengan menggunakan influencer sebagai media untuk mensosialisasikan kebijakannya, akan adanya multitafsir atau kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan pengertian atas kebijakan yang mereka terima untuk disampaikan. Yang ketiga, kebijakan tersebut akan sangat ambigu karena banyak sekali kasus yang terlihat bahwa influencer yang digunakan oleh pemerintah itu adalah influencer-influencer yang tidak mempunyai track record yang baik. Lalu kami di sini menyampaikan solusi yang baik untuk menyampaikan kebijakan kepada pemerintah, kepada masyarakat adalah kita sedang mengalami kita sedang menuju yang dinamakan dengan demos geografi atau menuju kepada masyarakat yang diisi oleh usia-usia produktif.
masyarakat yang milenial sudah sangat banyak di Indonesia. Kenapa tidak mempergunakan sumber daya yang ada untuk menyampaikan kebijakan tersebut? Kita bisa lihat contohnya di aplikasi TikTok atau media TikTok. Banyak sekali media-media dari media pemerintah sendiri yang mempergunakan anak-anak bangsa yang lebih mempunyai kualitas yang lebih baik untuk menyampaikan kebijakannya, dan itu sangat efektif. Nah, maka dari itu kami dengan lugas, mantap, dan jelas menyatakan bahwa kami sangat setuju dengan pelarangan pemerintah menggunakan influencer untuk menyampaikan kebijakannya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim Pro yang telah menyampaikan statement ini ya, statement penutup. Mohon maaf ini, mohon izin diganti chairpersonnya. Ya, setelah ini kita akan mendengar penyampaian statement atau penutup dari tim kontra. Waktu maksimal 30 menit dimulai ketika teman-teman dari tim kontra, pembicara dari tim kontra mengatakan kata yang pertama. Maka dipersilakan kepada pembicara tim kontra. Dewan Juri yang terhormat, selaku pembicara penutup dari tim kontra mengenai mosi perdebatan kita kali ini. Kami tim kontra masih sangat tidak menyetujui mosi perdebatan kali ini. Kami masih pada pendirian kami bahwasanya penggunaan influencer dalam sosialisasi kebijakan pejabat pemerintah harus digunakan dan sangat efektif untuk digunakan. Selanjutnya saya selaku pembicara penutup akan melakukan komparasi dari jalannya perdebatan kita yang membandingkan argumentasi dari tim pro maupun argumentasi dari tim kontra. Pertama, tim kami membawa argumentasi dengan mekanisme yang jelas yang memecahkan status quo, di mana kita ketahui saat ini banyak masyarakat yang enggan untuk mengikuti sosialisasi, sedangkan sosialisasi sangat urgent sifatnya untuk diikuti, dan tim pro sama sekali tidak membahas mekanisme bagaimana kemudian ketidakminatan sepinya peminat dari sosialisasi ini dapat diatasi. Tidak ada sama sekali mekanisme yang diberikan oleh tim pro. Tim kontra, lalu selanjutnya, komparasi selanjutnya, argumen kami bahwa pada kenyataannya sosialisasi yang harus diikuti ini sepi peminat dan influencer sebagai pemengaruh ini tidak disanggah sama sekali oleh tim pro. Tim pro tidak dapat menyanggah bahwa influencer dapat membuat masyarakat ingin mengikuti sosialisasi kebijakan yang tadinya bersifat kaku, yang tadinya tidak banyak peminatnya. Ini sama sekali tidak disanggah. Lalu kami menekankan bahwa penggunaan influencer dengan segala rentetan mekanisme dalam proposal yang kami sampaikan adalah proposal yang akan kami ajukan. Sifat akan, dari argumentasi sudah jelas sifatnya akan, ini akan kami implementasikan nantinya, dan lagi-lagi disanggah mana datanya. Hal tersebut sangat tidak relevan, Dewan Juri yang terhormat, mengingat yang diserang adalah bukan mekanisme tim kami, dan dengan itu terbukti mekanisme tim kami tidak terpatahkan sama sekali. Kami membawa mekanisme yang jelas yang membuat kekhawatiran tim pro terjawab, status quo yang kami bawakan terjawab, kekhawatiran tim pro pun terjawab. Lalu solusi tidak disampaikan, Dewan Juri yang terhormat, disampaikan pada pembicara penutup yang bukan tugasnya dan tidak sewajarnya, tidak seharusnya solusi disampaikan pada pidato penutup. Lalu masalah dana yang terus dikeluarkan bahwa dihabiskan 90 sekian miliar yang didapat dari Indonesia Corruption Watch. Kita ketahui itu data dari 2014. Data anggaran sebegitu dari 2014 7 tahun, 90 miliar dibagi 7 tahun itu bukan anggaran yang dalam artian besar untuk sebuah negara. Sangat relevan dengan hasil yang ada ketika influencer digunakan, dan itu pun bukan untuk influencernya penuh, bukan bersih untuk influencernya. Mengenai dana pun terpatahkan. Jelas, Dewan Juri yang terhormat, rentetan argumentasi dari tim pro telah kami patahkan, dan argumentasi kami selaku tim kontra layak untuk dipertahankan. Proposal kami lah yang paling layak untuk memenangkan perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada tim kontra, pembicara penutup ya. Nah, baik, alhamdulillah dengan disampaikannya pembicara penutup dari tim kontra, perdebatan pada sesi kali ini selesai gitu ya. Dan kita mari tarik nafas dalam-dalam dulu, menandakan bahwa perdebatan sudah selesai gitu ya, jadi sudah tidak ada panas-panasan gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin kita akan mendengar tanggapan terlebih dahulu dari Dewan Juri yang terhormat. Ada Kang Muhammad Ginanjar Yana. Mangga dipersilakan Akang untuk menyampaikan tanggapan terhadap pelaksanaan sesi debat kali ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Tentunya saya juga sangat-sangat mengapresiasi daripada tim pro dan tim kontra sudah melakukan usaha yang sangat baik seperti itu. Untuk daripada analisis saya terhadap mosi pada kali ini, yaitu pejabat pemerintah dilarang menggunakan influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya,
itu merupakan mosi yang sangat netral. Dalam arti tim pro dan tim kontra seharusnya bisa memberikan argumen masing-masing yang sama kuatnya, dan ini juga dibuktikan dengan sama kuatnya. Seperti itu. Perbedaan tipis mungkin akan diputuskan dalam nanti penilaian, seperti karena dua-duanya itu sangat-sangat memberikan usaha yang maksimal dan optimal seperti itu. Jadi siapapun nanti yang lolos, siapapun nanti yang dapat terus beranjak kepada babak selanjutnya, itu merupakan tim yang lebih sedikit kesalahannya seperti itu. Tapi tim yang tidak melaju atau tim yang kalah itu sangat-sangat tipis seperti itu poinnya, karena memang dari segi emosinya netral, seperti dari segi tanggapannya memang banyak ya, banyak saling menyerang seperti itu. Jadi yang mungkin dipatahkan argumennya pada pembicara terakhir itu merupakan pemenang, merupakan tim yang kalah dalam debat kali ini. So, jadi sama-sama tipis. Nah, apa yang menjadi poin-poin penentu mungkin ini saya sedikit saja disampaikan per pembicaranya. Yang pertama pembicara 1 dari Kang Fahmi yang tadi di tim pro sudah bagus untuk memberikan definisi, sudah berani memberikan definisi, juga memberikan alasan tidak efisien dalam penyampaian informasi publik, tidak mengerti substansi mungkin dari para influencer, mekanisme direktur terhadap produksi kebijakan itu juga coba disimpulkan oleh Fahmi, tetapi sebuah ketimpangan sosial belum memberikan contoh nyata di sini dalam memberikan suatu solusi yang efektif seperti itu, sehingga ini menjadi suatu tuntutan bagi pembicara 2 nantinya untuk bisa lebih baik lagi seperti itu. Tapi nanti kita lihat bagaimana perjalanannya, bisakah membidas atau tidak. Nah, ini di tim kontra pembicara 1 tadi ada satu buah interupsi ya, bisakah pemerintah ini sangat jadi saya nulis jadi cukup cepat juga sehingga mungkin ada beberapa yang tidak tersampaikan, juga tidak mengerti dari tulisan sendiri mungkin, sehingga ada beberapa faktor penentu yang memang bisa disimpulkan. Bisakah pemerintah berkompeten pada screening influencer, kan seperti itu yang disampaikan pada proposal tim kontra di pembicara 1. Melakukan sanggahan atau bidasan influencer bukan orang biasa-biasa, oke, itu bisa menjadi catatan juga. Memberikan contoh dan tokoh-tokoh tadi, Najwa dan lain sebagainya, Najwa Shihab dan lain sebagainya, bukan menyalahkan tujuan dan penyampaian informasi publik, tetapi ini ditekankan oleh tim kontra yang sudah bagus, bahwasanya memberikan argumen. Kami menekankan terhadap tujuan dan substansi, kemudian kami memberikan mekanisme efektif terhadap hal tersebut, seperti itu. Saya menunggu sebetulnya di pembicara kedua tim pro dan pembicara ketiga tim pro untuk bisa membidas atau juga memberikan kesalahan mekanisme apa sih yang disampaikan oleh tim kontra ini, seperti itu. Nanti apakah bisa atau tidak, apakah bisa disangka atau tidak. Kemudian kita masuk ke pembicara kedua di tim pro, memberikan komentar pada pembicara tim kontra, mempertimbangkan cost dan benefits ya, bahwa akan memberikan pemborosan anggaran dan lain sebagainya. Contoh dan data gambaran menurut Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menurut Indonesian Corruption Watch. Jadi memberikan data-data seperti itu, bahwa pemerintah ini sedang tidak pede nih, bahwa untuk memberikan kesempatan bagi jenjang usia muda atau paling banyak milenial untuk memanfaatkan media sosial sebanyak-banyaknya untuk menekan cost dan benefit tersebut agar disalurkan kepada bidang yang lain seperti itu. Jadi pembicara kedua dalam tim pro adalah mencoba memberikan suatu solusi tetapi tidak memberikan suatu mekanisme efektif untuk melakukan evaluasi, bahwa menurut pembicara kedua tim pro melakukan evaluasi efektif perlu ditegaskan pemerintah, berarti supervisi dan monitoringnya perlu ditekankan, pemberian solusi perlu ditekankan kepada para pemuda seperti itu bisa memanfaatkan media sosial. Tapi bagaimana mekanismenya itu yang saya tunggu dari tim pro seperti itu. Dari segi argumentasi segala macam substansi itu sudah betul, tetapi mekanisme yang ditunggu itu belum ada seperti itu. Itu kelemahan mungkin jadi kelemahan dari tim masing-masing itu ada, dari tim pro ada, dari tim kontra ada kelemahannya. Tapi dari saya sebutkan dulu dari tim pro itu adalah mekanismenya saya tunggu-tunggu belum bisa disampaikan seperti itu, seperti apa agar solusi efektif ini yang sudah baik sudah dicontohkan oleh teman-teman ini tidak ada seperti itu mekanisme, sehingga implementasinya itu akan sulit menurut saya di lapangan. Itu juga menjadi bahan pertimbangan dan bahan perbaikan yang pelajaran untuk tim pro. Nah, masuk ke pembicara kedua tim kontra, saya harap di sini ada bisa memberikan mekanisme terhadap screening terhadap kompetensi influencer, bahwa pertama menyatakan sikap sudah ya secara dasar, memberikan runtutan mekanisme secara jelas sudah dilakukan, lembaga ICW anggaran pemerintah tidak digunakan full, berarti masuknya ke relokasi anggaran melakukan perbaikan efektif kepada influencer. Jadi tim kontra ini menyatakan bahwa bisa nggak
mekanisme relokasi anggaran dari tim pro ini diperlihatkan di sini seperti itu, sebetulnya seperti itu. Nah, harusnya ini bisa dijawab pada pembicara 3 di tim pro seperti itu. Nah, ini ada alasan tambahan juga, ini mungkin menurut saya ini cuma pendukung-pendukung ya, untuk menjawab tadi, memberikan data dan lain sebagainya, bisa menjawab interupsi atau tidak, ini bisa menjawab bahwa menekankan mekanisme itu sudah dijawab sebetulnya daripada data yang disampaikan. Kalau misalkan tadi tim pro itu menyatakan data, tim kontra itu menyatakan data dan juga menjawab data atau memberikan data dengan mekanisme yang sudah disampaikan. Nah, tetapi ini yang harus diperhatikan adalah data dan mekanisme itu berbeda, jangan sampai terkecoh. Data ini adalah untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa ini loh, misalkan kalau misalkan sederhananya kita bahwa uang 5.000 ini diberikan 3.000 untuk beli makanan dan minuman, 2.000 lagi untuk diberikan kepada orang lain, seperti itu sederhana logikanya seperti itu. Jadi data itu hanya seperti itu. Tetapi menurut saya data itu tidak perlu disampaikan karena mekanisme itu sudah disampaikan oleh tim kontrak seperti itu. Seperti itu kan datanya. Kalau misalkan data yang disampaikan tim pro, menurut saya lebih banyak tim pro yang menyampaikan data, tetapi apakah data itu perlu disampaikan atau tidak, ataukah mekanisme itu bisa menyalahkan data atau tidak, seperti itu. Jadi sebetulnya tim kontrak tidak salah menjawab pertanyaan sanggahan tim pro dengan mengadakan mekanisme yang mereka butuhkan, yaitu orang proposal mereka, ya mungkin mereka punya alasan sendiri kenapa mengajukan dan teguh kepada proposal tersebut, kan seperti itu. Oke, sedikit lagi nih, pembicara ketiga juga tidak banyak menjawab, jadi perdebatan menurun ya di pembicara ketiga ini, sehingga ada masing-masing kelemahan yang sangat kurang daripada dua tim yang sudah awalnya panas, tetapi di pembicara tiga ini agak turun kalau saya lihat atau saya simak. Nah, ini juga membuat skor menjadi tipis ya, jadi sama-sama ada kelemahan di akhir, di awal ngegas dua-duanya, di akhir agak menurun ini sama-sama, jadi tidak ada yang baik seperti di akhir, seperti itu ya, bisa jadi pembelajaran juga. Nah, kemudian pembicara tiga tim pro itu apa kelemahannya? Itu selalu menanyakan data pendukung, padahal sudah dijawabkan dengan mekanisme dari pembicara keduanya. Kominfo, tugas, wewenang, pokok, dan fungsi, memperkuat argumentasi pembicara 1 dan 2 sudah dilakukan, tetapi tidak menyampaikan penguatan dan solusi. Kembali seperti itu kelemahan dari tim pro, seperti itu. Memperkuat dan tidak menyoroti kelemahan pembicara 1 dan 2 tim kontrak, dan mengabaikan jawaban-jawaban yang ada dalam pembicara kedua dan pembicara ke-1 tim kontrak. Itu sangat menjadi bahan perbaikan bagi teman-teman tim pro. Kemudian pembicara ketiga tim kontrak dilakukan menjawab interupsi ya. Tadi dilakukan interupsi juga oleh pembicara tiga tim pro, bahwasanya mereka memperjelas argumen mereka bahwa mereka mempunyai minat untuk melakukan atau menggagas suatu proposal dengan maksud dan tujuan tertentu seperti itu. Kemudian mereka memperkuat tujuan bahwa ini tidak sebagai bentuk pelecehan terhadap informasi, tetapi ini tujuannya adalah untuk informasi, hanya sekedar itu argumen yang dibawa dari pembicara 1, 2, 3 tim kontra. Jadi kekhawatiran yang sudah dijawab oleh pembicara 1 dan 2 tim pro itu tidak terjawab kan, seperti itu. Karena kekhawatirannya mereka tidak menjawab soal, kecuali ya dari tim pro menyebutkan bahwa ada kasus-kasus nyata nih, misalnya ada kesalahan atau mengandung unsur sara, mengandung unsur ujaran kebijakan, ujaran kebencian, seperti itu, mengandung unsur-unsur yang tidak boleh dipertontonkan oleh khalayak umum. Ini tidak disebutkan oleh tim kontra, jadi tidak ada poin, tidak disebutkan oleh tim pro ya, mohon maaf, tidak ada poin untuk menjawab itu. Jadi kekhawatirannya memang sudah terjawab dengan mekanisme yang ditawarkan seperti itu. Walaupun dari kedua sisi pro dan kontra, dari segi argumentasi dan dari segi penyampaian pendapat sudah sangat-sangat baik. Bahkan menurut saya ini kedua timnya sudah bisa masuk ke kompetensi perdebatan tingkat nasional. Tetapi dari segi substansi kan itu yang perlu ditekankan lagi seperti itu. Yang lebih penting untuk yang lolos seperti itu. Jadi kedua-duanya menurut saya layak lolos. Tapi kelemahan-kelemahannya yang paling banyak yang mana, tinggal itu saja. Nah, kemudian terakhir pembicara penyimpul ya, mana catatan saya. Pembicara penyimpul memperkuat juga ya dari pembicara penyimpul tim pro, boros dana sangat besar, memperkuat dan memberikan contoh kasus terkini. Multitafsir sudah dijawab, boros dana sudah dijawab, menemukan solusi, kemudian menemukan solusi bonus demografi kan tadi sudah disinggung ya, bahwa pemerintah seharusnya melakukan pembenahan sumber daya, kemudian membuat suatu solusi efektif yang tidak seharusnya ada di pembicara penyimpul. Kenapa tidak di pembicara pertama disampaikan itu, kemudian dirumuskan mekanismenya di pembicara selanjutnya? Kan harusnya seperti itu. Nah, itu menurut saya harus diperbaiki juga.
melalui solusi efektif, memberikan solusi jangka pendek kan tadi apa kita akan melakukan sosialisasi kepada kaum muda yang akan memanfaatkan bonus demografi tersebut. Seperti itu juga menjadi hal ya. Kemudian pembicara penyimpul tim kontra ini tidak ada gambaran baru karena hanya memperkuat argumen mereka. Kalau pembicara penyimpul tim kontra menyatakan dan menegakkan konsep mereka sangat efektif memberikan komparasi terhadap debat. Tim pro tidak punya mekanisme, betul. Tim kontra menegaskan mekanisme sifatnya akan diimplementasikan, mekanisme yang tidak terbataskan. Mengkoreksi daripada teknik itu hanya sedikit ya poinnya, karena menurut saya tidak penting juga ya kalau teknis nanti bisa diperbaiki secara individualnya. Data tidak relevan, data yang disampaikan tidak relevan, mungkin itu juga tidak perlu penting. Jadi di pembicara penyimpul tim kontra ini juga tidak menyimpulkan apapun sejatinya seperti itu. Tapi ini bisa jadi penentu bahwa tidak ada gagasan yang baru atau gagasan yang kuat daripada tim pro. Bahwa di pembicara penyimpul tim kontra ini tidak menjawab apapun karena mereka tidak ada yang harus dijawab atau tidak ada yang harus didas apapun atau diberikan solusi baru untuk menyanggah mana sih solusi terbaik. Seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup kompleks sekali gitu ya masukan-masukan yang diberikan oleh Dewan Juri kita. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, khususnya untuk teman-teman peserta gitu untuk kedepannya. Dan terima kasih dengan tanggapan ini. Maka untuk sesi kali ini dicukupkan dan siapakah yang akan lolos nanti akan kita informasikan di grup. Barangkali memang Dewan Juri perlu merekap lagi gitu ya si penilaian ini. Dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman peserta baik dari psikologi maupun dari Tekpen, apalagi nih Tekpen banyak supporternya. Bagus banget, mantap banget ya. Ya, udah bikin ini kayak gini mantap lah Tekpen. Ya, ada ininya ketua himpunannya ini sekali. Ya baik. Ya dengan disampaikannya tanggapan dari Dewan Juri, maka diakhiri juga pada sesi ini kita akan bertemu lagi pada pukul 1 dan untuk siapa yang akan melaju ke semifinal akan dipromosikan kemudian di grup WhatsApp. Sedikit lagi mungkin Pak, bahwa saya tekankan sekali lagi untuk pembicara pro dan kontra di kedua tim ini sudah pantas untuk bisa mewakili UPI ke tingkat nasional. Tetapi kalau misalkan tadi kan sudah, kalau yang sebelumnya mungkin ada yang timpang, ada yang bagus, ada yang kurang ya. Jadi setiap pembicara punya kelemahan masing-masing. Kalau ini pembicaranya bagus, argumentasi berdebatnya sudah tahu, tetapi ya hanya substansi dan kelemahan itu. Jadi siapapun yang lolos harusnya kalau misalkan kita membenahi tidak ketemu di awal seperti final dini lah, seperti itu menurut saya. Nah itu yang harus menjadi motivasi dan semangat teman-teman bahwa ternyata tim kuat ketemunya di babak penyisihan. Jadi jangan sampai menyurutkan semangat teman-teman bahwa kalian turun di yang nanti tidak lolos turun di babak penyisihan itu hanya karena memang kalian bertemu lawan yang kuat dan kalian punya kelemahan seperti itu. Bukan kompetensi kalian kurang. Dua-duanya sama-sama baik dan cukup untuk bisa punya kompetensi di tingkat berlanjut di tingkat nasional. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kang. Ya, bisa bilang final yang terlalu dini gitu ya Kang ya. Ya, baik. Terima kasih teman-teman. Nah, sekarang teman-teman boleh boleh keluar dari room ini dan nanti hasilnya akan kita sampaikan di kemudian waktu ya. Dan wah ini antusias sekali dari teman-teman VIP ya menyaksikan lomba debat ini. Semoga bukan hanya menjadi penonton ya di kemudian hari teman-teman bisa mencoba menjadi peserta gitu. Kayaknya seru nih menjadi yang debat. Saya ingin mencoba menjadi peserta debat, kenapa tidak gitu ya. Dan VIP ini banyak potensi sebenarnya. Begitu mungkin ya. Terima kasih. Saya Diki Ariana selaku chairperson pada sesi kali ini menggantikan saudara dan Ismail. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih kepada Dewan Juri, kepada teman-teman peserta dan teman-teman penonton sekalian. Nilai topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.